Tiga tersangka penambang batubara secara ilegal ini masing-masing berinisial MI, AT, dan SK. Ketiganya diringkus bersama barang bukti 2 alat berat berupa ekskavator dan batubara hasil dari menggali di Jalan Poros Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambaliung. Wakapolres Berau Kompol Rangga Abiasa menyatakan penangkapan tersebut dilakukan setelah mereka menerima laporan dari petugas keamanan salah satu tambang batubara. Mereka menyatakan lahan perusahaannya digali para pelaku. Bermula dari informasi seperti brokol adanya beberapa alat yang masuk ke wilayah konsesi PKP 2B brokol. Akhirnya tim Satreskrim Jupiter melakukan pengecekan dan didapat tersangka 3 orang dan barang bukti 2 alat ekskavator PC 200. Sementara kegiatannya dari keterangan baru 3 hari dan baru dilakukan land clearing dan mendapat beberapa tumpukan batubara. Jadi belum ada yang dilakukan hauling dan dijual. Para tersangka dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kapal cepat regu pencarian dan pertolongan melaju ke arah dermaga Pelabuhan Tarakan dengan membawa 1 jasad diduga pelajar. Korban tenggelam saat berenang di muara sungai samping Bandara Juwata Tarakan 2 hari lalu. Ini merupakan jasad kedua setelah pada malam sebelumnya jasad Rido ditemukan tersangkut di jaring yang dipasang tim SAR. Setelah memastikan korban adalah Naufal, sang ibu pun tak kuasa menahan sedih. Wanita ini jatuh pingsan saat dipapah menuju mobil pengangkut jasad anaknya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan Syahril menyatakan korban ditemukan berjarak 100 meter dari lokasi tenggelam. Informasi dari USC pada pukul 09.55 lokal time, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Naufal, usia 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, dalam keadaan meninggal dunia di radius kurang lebih 60 meter dari LKP, dan saat ini korban dievakuasi ke rumah duka atas permintaan dari keluarga. Dan saat ini tim melaksanakan debriefing untuk penyelesaian operasi SAR. Dengan penemuan korban ini, maka operasi SAR selesai dan diusulkan untuk ditutup. Atas permintaan keluarga, jasad tersebut langsung dievakuasi ke rumah duka di kawasan Selumit karena akan segera dimakamkan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. Kematian wanita yang jasadnya ditemukan tergeletak di dekat kolam buaya Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Berau mulai terungkap. Itu setelah Satreskrim Polres Berau membekuk seorang pria berinisial Y, warga Rinding, Teluk Bayur. Pria tersebut adalah tetangga korban sendiri. Tersangka ditangkap di Jalan Poros Kutai Kartanegara, Samarinda saat dalam pelarian. Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ardian Rahayu Priyatna menyatakan perkara pembunuhan ini diawali saat pelaku mabuk-mabukan di rumahnya. Ia emosi usai ditegur korban. Setelah menghabisi korban dengan cara mencekik, tersangka membuang jasadnya ke Mayang Mangurai dengan diangkut menggunakan sepeda motor.
takutnya ada keterlibatan lain gitu, makanya masih kita dalami. Jadi motif masih kita dalami, namun pengakuan daripada tersangka ini yang bersangkutan dalam keadaan mabuk dan yang bersangkutan sempat ditegur oleh si korban ini bahwa janganlah mabuk di sini karena meresahkan. Yang bersangkutan mungkin karena temperamen dan kemudian di bawah pengaruh alkohol, mungkin dia tersulut emosi dan akhirnya dia melakukan tindakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Ya, jadi setelah meninggal, yang bersangkutan meninggal malam harinya pada pukul 01.00 WITA pada hari Minggu, yang bersangkutan dibawa oleh tersangka ini menggunakan kendaraan sepeda motor ke Mayang-Mangurai, kemudian disimpan di situ. Pembunuhan ini masih dalam penanganan polisi. Mereka memastikan pembunuhan itu tidak dilatari kekerasan seksual atau perampasan barang berharga milik korban. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tim reaksi cepat BPBD Kubar ini harus bekerja cepat menyingkirkan batang pohon yang menimpa sebuah truk di Jalan Pertanian Barong Tongkok. Agar upaya ini dilakukan dengan cepat, mereka menggunakan gergaji mesin. Polisi yang tiba di lokasi kejadian juga turut membantu menyingkirkan batang pohon. Mereka menyatakan pohon ini tumbang setelah ditabrak oleh truk tersebut. Laporan dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Pertanian ada insiden sebuah truk menabrak satu buah pohon hingga menghalangi jalan. Jadi kami selaku piket hari ini bergerak cepat ke TKP dan melaksanakan koordinasi dengan BPBD untuk bisa mengatasi jalan sehingga bisa dilalui. Tim gabungan menyatakan mereka harus bekerja cepat karena jalan yang tertutup batang pohon itu merupakan jalan menuju ke perkantoran. Naik atas, naik ke atas. Daerah jalur yang ke perkantoran ada pohon tumbang ditabrak sama truk. Itu jadi makanya tim tadi turun langsung ke lapangan ke TKP untuk eksekusi pohon yang tumbang. Tadi yang kena tumbangan pohon itu apa aja? Truk sama sebagian rumah warga yang ada di sekitar. Setelah berupaya lebih 30 menit, batang tersebut berhasil disingkirkan dan diangkut ke pembuangan akhir. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun begitu truk tersebut rusak tertimpa pohon. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.